Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu-ibu, malam ini kita bincang santai aja, jadi tidak ada materi yang kami sampaikan. Kita berbincang-bincang santai aja dalam rangka lebih dekat dengan Al-Hasani. Baik, saya mulai dulu. Saya adalah nama panggil orang Hasrizal, nama Hasrizal ya. Ya, Bapak Yusuf. Ada 3 orang yang ikut di depan, tapi mungkin nggak paham masuk kali Ibu Erida, Ibu Ira sama Ibu Rina Syahrul. Coba panggil depan deh. Pak Aidil ada di situ, Ibu saya pesanin Japri semua, chat Japri ke mereka semua. Oke. Dah. Kayaknya mereka nggak paham. Bang Aida, bagus Bang Yusuf situ Bang Yusuf. Dia ada situ, saya chat juga dia Japri. Bagusnya Bang Yusuf yang situ. Sudah. Balik lagi. Oke, balik aja dulu. Oke, jadi kita santai aja, boleh nggak apa-apa. Sela-sela nggak apa-apa. Jadi dalam surah Al-Qamar, Ibu coba buka Quran semuanya, surah Al-Qamar tadi. Surah Al-Qamar, surah ke-54. Tadi siang yang nggak sempat saya sampaikan lebih dalam ya. Kita 54, surah 54, ayat 17, ayat 17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40. Mungkin Bu Mimin bisa dibacain, Bu Mimin. Ayat 17 saja satu, Bu Mimin. Ya. Ayat 17, 54, 17. 54 surat Al-Qamar. Maaf ya, sinyalnya ini jelek. Enggak apa-apa. Surat Itu 54 ayat 17. Itu mic-nya tertutup. Ya. 54, 17. Bacain, Bu. udah ya. Ya, silakan bacanya. Bentar. Surat 54 ayat 17. Ayat 17. Iya. Surat 54 ayat 17. Walakot ya Pak Ustadz ya? Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke. Tadi walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Walaqad dan sungguh-sungguh. Nah, 2 kali sungguh-sungguhnya itu ya. Betul-betul dan betul-betul. Apa itu? Yassarna. Kami telah memudahkan. Apa yang dimudahkan? Al-Quran. Jadi Allah katakan kami telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Dizikri. Untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk dihafal, untuk diamalkan. Maka banyak kita dengar orang hafiz Quran kan? Banyak hafiz Quran. Kenapa? Karena memang mudah untuk dihafal. Banyak orang yang bisa menerjemahkan Quran memang mudah untuk diterjemahkan. Jadi mudah. Nah, jadi kita nggak ada yang susah. Kalau ada yang mengatakan susah, yang salah. Mudah. Nah, ini muncul 4 kali. Dalam Quran itu 4 kali. Surat 17, 1 sampai 16 cerita tentang kaum Nabi Nuh. Apa itu kaum Nabi Nuh? Hukumannya banjir bandang. Dikirim oleh Allah banjir ya, sampai menenggelamkan. Kenapa? Itu cerita situ. Lalu ayat 17 katakan walaqad yassarna Qur'ana lizikri bahwa Al-Qur'an itu mudah. Qur'ana lizikri Fahal mudzakir. Nah, itu. Nah, itu. Jadi dan sungguh mudah. Nah, sebelumnya cerita tentang kaum Nabi Nuh. Lalu katakan Al-Qur'an mudah. Kemudian ayat berikutnya cerita tentang kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang dihukum oleh Allah. Nah, kemudian bicara lagi tentang Al-Quran. Waalaikumsalam. Al-Quran itu mudah.
Kemudian cerita kaum Samud. Lalu bicara lagi kaum Al-Quran Muda. Lalu bicara kaum Lut. Kaum-kaum yang hukum semuanya. Lalu bicara lagi Al-Quran Muda. Lalu bicara tentang Firaun. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi Al-Quran Muda bicara di 5 kaum. Artinya apa ini? Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan kaum Firaun. Artinya apa? 5 kaum ini dihukum oleh Allah. Mestinya walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakkir itu tempatnya nggak di situ. Kok ada tempat kaum-kaum yang dihukum? Nah, apa pesan di situ? Kalau kita mengatakan Al-Quran itu susah, Allah murka. Jangan-jangan kita disamakan kepada kaum yang 5 ini. Nah, kalau kita nggak paham, jangan bilang susah. Quran itu mudah. Kitanya yang nggak mau belajar. Jadi jangan terlalu payah nanti misalnya udah 3 kali terangin nggak paham juga. Jangan bilang susah benar. Jangan. Istighfar. Kalau kepala peci sempit kan tadi saya bilang. Kalau kepala peci sempit, yang salah kepala apa pecinya, Bu? Ayo Ibu, Bu Mimin, apa yang salah Bu Mimin? Sempit pecinya, yang salah kepala apa peci, Bu? Pecinya. Ibu Rina, yang salah apa Bu Rina? Kalau sempit peci, kepala salah apa peci yang salah? Pecinya lah. Pecinya. Kepala udah benar ya? Kepalanya ya betul. Nah, jangan dipotong pula kepala dikit. Yang gara-gara peci sempit nih, kepala saya kegedean ini, potong dikit kepala itu biar muat pecinya. Jangan. Jadi kepala udah benar, peci yang salah. Nah, Quran itu bilang mudah. Kita susah. Yang salah kita apa Quran salah? Siapa yang salah? Ayo. Ayo, ngaku. Bu Yani, ngaku Bu Yani. Siapa yang bilang Quran salah, berarti dia menyalahkan Allah. Siapa yang bilang Quran itu susah, berarti dia menyalahkan Allah. Allah katakan mudah. Baru Bu Rina yang berhasil pindah ke sini nih, yang 2 lagi belum bisa telepon aja di WA-nya ini. Siapa? Bu Rina udah berhasil masuk sini, Sudah. ada Bu Ira sama Bu Irida belum. Call aja dari Coba ya. WA-nya. Oke. Jadi kalau masih susah kita belajar Quran, berarti yang salah apa? Kita. Jadi yang sekali-kali katakan Quran salah, kalau nggak paham nggak apa-apa. Ya Allah, aku yang bodoh, ya Allah tuntun aku. Kalau kita nggak paham Quran, jangan bilang Quran susah. Susah amat, buat cabut aja lah. Masuk pertama, apa sih KKL nih? Nggak belajar lagi besok. Saya boleh izin perintah saya exit. Kalau ini kendaraan terakhir, Bu. Al-Quran itu kendaraan terakhir menuju surga. Nah, kalau Ibu turun di jalan nanti mau naik kendaraan apa lagi? Kagak ada lagi. Kata Pak Ustadz Abu Taki tadi kan kendaraan terakhir ini. Kagak ada lagi kendaraan habis ini. Ibu jalan Jakarta Semarang, kendaraan malam, kendaraan terakhir. Kalau kendaraan terakhir berdesak-desakan pun kita mau naiknya. Nah, kalau kita turun, kendaraan mana? Jalan kaki. Kagak mau. Nah, itu ya. Al-Quran itu mudah. 4 kali Allah katakan mudah. Mudah. Maka saya bilang mudah, dan mudah. Gitu ya. Jangan sampai kata, kalau kita nggak paham nanti bilang aja, ya Allah tunjukin aku. Mudah kok itu. Nah, kemudian ibu-ibu, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Sekali kita bergabung dengan Sani Belajar Quran, jangan mundur lagi. Apapun yang terjadi, ada peserta yang sudah 2 kali ngulang, nggak apa-apa. Ngulang 3 kali, nggak apa-apa. Malah ada demonstrasi, pengen ngulang semua katanya, nggak apa-apa juga. Itu ada Bu Once nanti sama Bu Bibi, demonstrasi orang ramai, ngulang lagi, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting bagaimana Ibu memahaminya ya. Jadi yang pagi tadi saya sampai 3, pasang niat ikhlas lillah ta'ala, bahwa kita belajar Quran itu betul-betul mencari ridha Allah, dan itu yang paling mahal. Yang kedua, kita belajar Quran itu jangan dicampur adukan yang hak yang batin. Kita minta ampun sama Allah. Kalau belum paham, apa ada yang salah kita cek. Karena Quran itu bagaikan stetoskop. Kalau bahasa kedokteran itu apa tuh? Ngecek kesehatan badan tuh. Kalau saya kecil dulu itu pakai ditaruh di telinga dokter, ditaruh di dada kita, taruh ke jantung kita, taruh ke punggung kita. Kadang waktu kecil kita dimainkan dokter, taruh di kepala kita lagi-lagi biar kita ketawa kita kan. Apa nama alatnya itu tuh? Ada yang tahu nama? Stetoskop. Stetoskop. Nah, itu untuk ngecek kesehatan fisik. Nah, Quran itu stetoskop untuk jiwa. Kalau ada orang tidak tertarik belajar Quran, takut belajar Quran, lari belajar Quran, berarti ada yang salah di jiwanya. Pasti ada yang salah di jiwa. Saya katakan pasti. Hampir 10 tahun lebih saya pengalaman saya ngajak orang Quran, kalau ada orang diajak Quran ketemu, ada yang salah di dirinya itu. Stetoskop sudah bekerja pada dirinya. Nah, itu yang salah. Berarti salah diri. Entah itu makanan yang halal, entah itu perbuatan maksiat masih dikerjakannya. Nah, Ibu yang sudah tertarik belajar Quran itu bersyukur sekali.
Berarti dalam seksi awal udah sukses ya. Nah, nanti ke depan lagi nih. Kalau 2 hari udah minggir, nah berarti itu jangan setan lagi. Jadi hari ini Bu hadir, keinginan untuk paham Quran itu saya katakan sekali lagi kepada Ibu, kalau boleh saya konversikan keinginan Ibu untuk belajar Quran itu, saya jadikan ada alatnya, saya ambil dari hati Ibu dan Bapak-bapak semuanya, saya olah menjadi barang, saya jual, maka harganya itu 3 kali gunung Uhud itu per mata. Masih lebih murah itu. Mahal, saking mahalnya harga itu. Bahkan saya katakan melebihi dari bumi dan sisinya keinginan kita paham Quran. Kapan itu terjadi? Nanti. Nanti Ibu kalau batal dengan jalan, Ibu akan kehilangan barang yang paling mahal. Ibu pengen kehilangan barang emas Ibu yang Ibu simpan di rumah, mau hilang? Ada yang mau? Ibu punya permata, mau hilang itu? Ada yang mau hilang permatanya? Ada yang mau hilang mobilnya? Enggak mau. Nah, ini lebih mahal. Keinginan Ibu ingin memahami Quran ini, itu lebih mahal dari harta mobil ini. Lebih mahal dari harta emas Ibu. Nah, jangan sia-siakan ini. Pupuk terus. Ibarat air punya bara ya, kipas terus, pupuk terus. Bagaimana cara memupuknya? Datang belajar terus, ikutin kelas terus, diskusi sama teman-teman yang sudah paham Quran, jangan lagi diskusi yang lain, buang acara-acara yang mengganggu kita belajar, pupuk terus. Kalau Ibu tinggal, dia mati. Seperti bara api, ditinggal mati dia. Coba Ibu sekali aja nggak datang. Nah, ketinggalan, udahlah tangguh. Ya, nggak usah belajar lagi lah. Nah, gitu tuh. Jadi jangan buat acara lagi. Misalnya Ibu yang sudah pagi, 8-10, untuk sebulan ini buat status jam 8-10 tidak ada urusan dengan dunia. Nah, buat status begitu nanti biar tahu orang. Atau only WA. Nah, macam-macam status. Dinyatakan kita pada saat belajar jangan diganggu. 8-10. Yang berdatang malam jangan itu. Usahakan malam itu tidak ada lagi agenda. Jangan pula kita buat, oh yuk reunian yuk jam 9. Ibu dan datang jam 8-10. Belajar itu nanti aja lah kan bisa juga nanya. Jangan begitu. Jangan sepelekan. Kalau sudah belajar pergi, usahakan jangan beragenda. Jangan malam diskusi mana. Nah, kita besok mau kemana nak? Oh yuk makan ke restoran deh ayah anak-anak. Ya jam 9 pergi ya. Batal lagi belajar. Jangan seperti itu. Usahakan sudah terdaftar jam 8-10, apapun yang terjadi, hanya 2 kondisi yang membatalkan kita. Apa itu? Mati sama sakit. Atau kejadian-kejadian luar dugaan. Boleh. Tapi kalau Pak Rizal ada undangan ini, maafin ya, undangan bisa diwakilkan, Bu. Kan nggak apa-apa. Diwakilkan tetangga atau wakilkan orang lain. Sekali itu kan nggak seterusnya kita. Nah, kalau minta izin hanya gara-gara undangan, atau minta izin gara-gara diajak tetangga ke mall, itu terlalu terlalu murah urutannya itu. Ibu mendapatkan ilmu 1 alif saja itu bermanfaat nanti di Milsa. Jangan-jangan 1 alif Ibu yang Bu paham itu yang membuat buku slogan nanti. Kenapa? Al-Quran itu pemberi syafaat. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Kau bacalah Quran itu, dia pemberi syafaat nanti. Terjadi huru-hara. Kita berperkara di dunia ini. Perlu nggak pengacara? Perlu. Perlu nggak kita pertolongan? Perlu. Nah, saat nanti dia melihat betapa dahsyatnya, Ibu besok datanglah pagi jam 5.30, betapa dahsyatnya pada masa menurut Quran. Nah, kita butuh bantuan saat itu. Nah, siapa yang bantu kita? Quran yang kita baca ini. Quran yang kita baca-baca sekarang ini. Orang yang sibuk baca Quran, sehingga lupa berdoa pada Allah, maka dia diberikan oleh Allah melebihi daripada yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang rajin tahajud, dia berdoa kepada Allah. Allah kabulkan. Yang rajin menyentuh yatim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan. Orang yang pergi umrah, rajin, dia berdoa, Allah kabulkan. Yang rajin zakat, rajin sedekah, rajin, macam-macam semua rajin. Berdoa, Allah kabulkan. Namun orang yang sibuk baca Quran, jam 8-10 baca Quran. Habis Assalamualaikum, salat wajib. Saking pengen baca Quran, lupa dia berdoa, loncat langsung dia baca Quran lagi, kelas Quran lagi, sehingga lupa berdoa. Maka kata Allah, yang satu ini kuberikan lebih daripada yang kuberikan pada yang lain. Itu hadis. Jadi kita belajar Quran itu banyak berikan Allah kelebihan-kelebihan. Maka biasa bilang, belajar Quran itu adalah jalan tol menuju Allah. Jalan tol, kencang. Zut, 1 huruf 10 kebaikan. Ibu kalau pakai matematik, nanti kita baik matematik ya. 1 kali masuk, Ibu bisa menulis 300 sampai 500 huruf. Membaca baik menulis. Nah, kali 10 kebaikan, 5.000, 6.000 kebaikan. Kalau 1 hari kita membuat 5 kebaikan, bagi
6.000 bagi 5 dapatnya berapa tuh? 12 bulan. 1.200. Tahun lebih 1.200 4 tahun. Cara dengan berbuat baik 4 tahun. Coba bayang betapa dahsyatnya ilmu Quran. Itu baru kalau cuma 300. Kalau dibahas lebih tinggi lagi. Kadang-kadang kita satu hari itu dari pagi jam 8 sampai 10 itu bisa berpuluh-puluh kata yang kita tulis. Makanya Al-Quran itu adalah jalan tol menuju Allah. Rugi kita. Nah, ibu-ibu pesan saya istiqamah ya. Jadi pertama pasang niat lillahi ta'ala, pasang niat, tidak mencari apapun. Yang kedua, betul-betul sering bertaubat. Kalau susah, berarti ada yang salah saya nih. Apa yang salah saya ya? Nah, kalau ibu-ibu misalnya nanti pengen terus susah, nah japri saya. Kenapa kok pada susah amat saya? Bapak? Nanti kita dialog. Yang ketiga, punya hajat yang kuat. Betul-betul sekali lihat terkembang, pantang sudut belakang. Pokoknya saya harus bisa. Harus bisa. Yang keempat, kita betul-betul yakin Al-Quran itu mudah. Nggak susah Al-Quran itu mudah. Yang kelima, istiqamah. Nah, istiqamah ini ya, biarlah 2 jam sehari, tapi kita jalani selama 1 bulan. Insya Allah nanti bulan kedua ibu sudah bisa baca Quran. Bu Rina Sarul, coba ibu baca ayat sekarang. 1 aja, di kepala ibu aja. Nggak usah yang lihat Quran. Yang abah di kepala aja. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang hafal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa au tukhfu yuhasibkum biidznillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Nah, ibu bisa terangkan ayat itu? Belum. Nanti setelah sebulan bisa. Coba ulang pelan-pelan, satu kata. Coba apa ulang lagi. Lillahi. Satu, pelan-pelan. Satu. Lillahi, bagi Allah. Lillahi, bagi Allah. Terus Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Ya. Nah, gitu nanti ya. Ya. Jadi itu Al-Baqarah 285 Ustaz. di penghujung ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu kan ya. Ya. Itulah kira-kira artinya secara. Nah, detailnya nanti kita lihat perkata-perkata itu secara umum dulu ya. Jadi Ibu nanti setelah belajar seperti itu nanti kata per kata tahu nanti diuraikan ya. Ya. Oke. Nah, itu satu contoh ya. Dan nanti kita pertama apa tadi? Pasang niat lillahi ta'ala. Yang kedua apa, Bu? Istiqomah. Ide apa? Tobat dulu. Tobat. Tobat kalau kita susah tobat dulu. Yang ketiga punya hajat yang kuat. Yakin pasti bisa. Nah, gitu dia yang penting. Yakin pasti bisa. Walaupun tertati-tati, lebih bagus tertati-tati di dunia daripada tertati-tati dalam kubur nanti. Ya. Yang kelima istiqomah. Selalu semangat. Ya. Semangat. Nah, itu 5. Nah, kalau sudah Bu punya itu, yang belakang itu tinggal namanya kaji menurun. Tinggal gampang. Ya. Kalau yang lain itu nanti teori itu gampang. Karena tidak kita buktikan nanti mudah dia. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakkir itu betul-betul mudah, bukan PHP. Allah tidak pernah mem-PHP kita. PHP itu apa artinya itu Bu Mimin? PHP apa itu? Pemberi harapan palsu. Nah, tidak. Betul-betul nanti mudahnya bisa kita buktikan nanti. Nah, jadi Ibu, Bapak-bapak semuanya selamat bergabung di metode Al-Sani dan kita malam ini bincang-bincang aja. Nah, itu sebagai pembukaan dari saya. Saya serahkan kepada Pak Herman untuk memimpin teman-teman bincang-bincang aja, santai aja malam ini saling berkenalan untuk satu sama lain. Dan siapa yang perlu bertanya silakan bertanya. Mungkin pertama kasih kesempatan berkenalan dulu semuanya. Kesempatan 1 atau 2 menit, posisi di mana, lalu usia berapa, posisi sekarang sebagai apa. Itu Pak Herman. Silakan Pak Herman. Terima kasih Ustadz. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari Ustadz, kita diberi kesempatan
malam ini sebelum besok kita memulai pembelajaran baru ya di awal November nanti 08.00 sampai dengan jam 10 ya pagi. Namun sebelumnya nanti untuk perkenalan juga jam 5.30 ada kajian pada subuh yang disampaikan juga oleh Pak Ustadz Rizal. Nanti kita ditunjuk secara acak ya, yang bisa membaca ayat yang akan dibahas nanti dibaca dulu oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang ditunjuk gitu ya, yang mau lah pokoknya yang mau dulu, masalah nanti belakangan ya. Karena kita belajar, jadi nggak ada yang salah kalau ketika belajar kita ada salah gitu, dan kita diulang-ulang nggak apa-apa. Jangan malu, ya. Semua belajar. Saya juga Bu saya Herman ya Bu ya, tinggal sekarang di Bekasi. Sebagai perkenalan, saya baru bergabung dengan Pak Ustadz Rizal ini belajar ya sekitar pertengahan September ya. Pertengahan September kemarin. Nah itu program beliau 1 bulan itu 2 kali gitu ya, awal bulan sampai pertengahan, nanti pertengahan satu lagi. Jadi dua angkatan, 2 kali grup belajarnya atau kelompok kelasnya dalam sebulan. Kalau misalnya pagi dan malam berarti 2 kali 2 4. Di sebulan, Ustadz? Ya, 4. Ya. Sebulan Ustadz membimbing 4 kelas selama ini. Nah kemarin mulai bulan Oktober Pak Ustadz merubah menjadi 1 bulan itu 1 kali. Nah, alhamdulillah kelihatannya tingkat kehadiran kata menurut Ustadz nih kan kita kan baru bergabung juga nggak tahu juga agak lumayan dan pencapaiannya juga bagus. Sehingga angkatan yang sekarang baru ditutup tadi itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Itu terlihat ya dari penguasaan materi. Nah itu Bapak-Bapak Ibu, nah, saya membantu sekarang ditugasi sama Pak Ustadz nih karena kita sudah ya fokus ke sini, kita dimintai membantu mensupport aktivitas Ustadz dalam penyajian kepada kita semua. Di samping juga saya mesti belajar juga. Itu dari saya mungkin nggak banyak ya, mungkin nanti kita semua dapat giliran menyampaikan perkenalan. Jadi kalau nanti ibu-ibu ada yang bertanya ya silakan nanti bertanya kepada yang lebih dulu ya, terutama yang baru-baru ya, bisa gitu ya didampingi. Nanti kita itu kayaknya saling bantu gitu. Jadi kadang-kadang yang senior kita dia muncul gitu ya di kelas itu karena nanti tiba-tiba kok ada orang ini, kok tiba-tiba dia bisa ini, karena itu mungkin kakak kelas kita yang terdahulu. Kami juga mengalami seperti itu, kita ketika kesulitan, beliau bimbing kita. Bisa kalau udah perlu apa istilahnya one on one ya, satu-satu gitu. Artinya kita dibimbing masuk ke kamar ini gitu, ke ruangan apa gitu ya, nanti ditunjuk. Kita di situ diskusi sama kakak kelas lah kalau boleh dibilang begitu. Kakak kelas. Yeah. Masih belajar ya Ustadz ya? Iya, ya. Kakak kelas atau senior. Ya, lebih duluan lah belajar dari kita. Nah, kita dibimbing sampai kita benar-benar mengerti, nanti dilepas masuk lagi ke kelas, kita sudah berubah, udah bisa sama lagi sama yang ini, yang jalan ya. Nah, itu dialami biasanya ya. Biasanya ini terjadi apabila kita meninggalkan sehari saja gitu, tidak hadir. Nah, kita sudah ketinggalan. Nah, supaya jangan berlarut-larut ketertinggalan, nah, ibu-ibu jangan malu. Saya minta dibantu. Di mana Ustadz gitu? Bisa sama Ustadz minta bisa. Nanti Ustadz menunjuk gitu siapa yang bisa bantu. Tapi kalau ibu-ibu bisa menunjuk orang yang bisa bantu atau mencari orang yang bisa bantu, ya silakan langsung sendiri. Tapi bagusnya nanti ya Ustadz gitu. Ustadz nanti yang akan memberikan, oh ini dibimbing sama siapa gitu. Ustadz udah punya database-nya yang itu.
Ya itu Ibu-ibu, nanti kami ya cuman membantu ya bermacam ya semualah apa kebutuhan Ustadz dalam penyajian materi. Kita siap, ada ditunjuk beberapa orang oleh Ustadz untuk membantu itu gitu. Jadi misalnya di sini kalau nggak salah tadi ada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Ada beberapa lah, ada 7, tapi saya nggak bisa lihat nih Ustadz. Saya pakai HP Ya, ini ya. Pak Yusuf satu yang menuntun Ibu masuk ke ruangan. Ya. Kemudian ada Pak Herman yang akan menuntun nanti masalah materi. Ada Bang Beri nggak hadir sekarang. Mungkin yang hadir itu aja sekarang. Nanti ada yang menuntun masalah materi, masalah link, Pak Yusuf, link cara masuk ke sini. Nah, masalah PR ya Bu Aisyah nanti. Bu Aisyah nanti masalah PR. Saya Ibu tanya ini katanya apa? Ya. Nah, ini lanjut mungkin Pak Ustadz. Sekarang saya serahkan Mbak Aisyah yang melakukan perkenalan. Silakan Mbak Aisyah. Ini nomor Ibu Erida ya, Pak? Erida, kenapa? Oke, mungkin Mbak Yusuf bukan di kita kan? Langsung Mbak Aisyah. Namanya Asa gitu apa ini? Oh, Rida yang tadi udah, yang baru. Ya Aisyah, silakan Bu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Azizah. Itu kenapa Syasha itu? Soalnya keyboardnya nggak bisa dipencet lagi selain itu. Selain huruf itu. Kasihan, untung ya. Syah gitu ya. Aisyah gitu masih nyambung lah ya. Tanggal lahir ya tahun. Iya. Tempat tanggal lahir Bogor 2004, 3 Januari 2004. Hampir sama. Saya 2002. 82. 3 Januari 2004. Berarti umurnya sekarang 17 tahun. Ya, Ibu siapa punya anak bujang silakan. Ya BGTA. Sekolah mantu siapa? Aduh Bu Yani. Sekarang kesibukannya sekolah masih kelas 3 SMA. Sama menghafal Quran. Hafiz Quran ya. Amin. Tafizah, calon Tafizah. Hafizah. Terus Jadi nanti tinggalnya di Bogor. PR Ibu nanti kalau Ibu PR, Ibu posting, nanti tugas Ibu posting PR, Ibu Aisyah, Mbak Aisyah ini akan periksa PR Ibu nanti ya. Sebuah 50 orang Ibu, nah Ibu Aisyah ini yang periksa satu-satu nanti. Siap. Nanti PR-nya kirimnya ke grup gitu. Ya. Biar dibaca oleh yang lain nanti. Iya. Boleh potong tulisannya, nggak masalah. Karena itu Tenang, bisa dikoreksi. Kita belajar itu karena nggak tahu. Kalau tahu Ibu ngajar. Jadi jangan malu tanya, jangan malu apa-apa ya. Ya Mbak saya. Kalau saya malu-maluin ya, Ustaz. Oh, malu-malu. Enggak dong. Ini. Udah lagi Mbak Isa? Udah segitu aja. Nanti mah bisa berjalan, ini kan ngalir kan. Oh iya. Nah, masih grogi, Ustaz. Macam mertua grogi ya. Aduh. Oke. Siapa lagi Pak? Semangat ya, Ibu. Semangat ya. Ya. Makasih Mbak Aisyah perkenalannya. Kita perkenalan ini 2-3 menit ya paling lama ya. Biar nanti saya juga ibu-ibu nanti. Kita lanjut ke Bu Heni ya. Heni Hadiah. Gabung nih Bu Heni. Bu Heni. Oh saya. Iya, silakan. Ini kan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Heni Hadiah. Sudah bergabung dengan Pak Ustadz ini pada bulan Oktober kalau nggak salah ya. Oktober. Tapi itu banyak kesininya. Mulainya saya tuh aktif ya, tapi kesininya banyaknya itu tadi kata Pak Ustadz
banyak gangguan ini itu sehingga pas saya tidak hadir 2 kali itu memang ketinggalan, itu jadi agak susah ngikuti kesininya gitu. Ya sekarang saya pengen mengulang lagi ya supaya lebih paham dan lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Ustadz ya. Ya, lanjut. Kita sekarang ke Merauke. Silakan Bunda Sarini untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini Paulus Arianca, tempat tinggal di Merauke sebagai Ketua Umum Malafa di Kabupaten Merauke, Malafa di Tanah Papua Kabupaten Merauke, juga sebagai Kecil suaranya Bunda. Lemah suaranya Bun, lagi di Merauke hujan gini ya. Juga sebagai koordinator wilayah 7 YPMA. Koordinator wilayah 7 YPMA Papua, Maluku dan Maluku Utara. Ya, jadi ada dua jabatan, tapi tidak apa-apa, jabatan apa namanya, maksudnya di sisa akhir ini Bunda ingin mengabdikan di jalan agama ya. Jadi kemudian saya masuk juga di dramatisasi Al-Quran ini. Alhamdulillah. Ya kedengaran suaranya Bu Ya, Sarini. alhamdulillah saya ingin belajar bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran ya. Alhamdulillah mulai paham ya, mulai paham ya, dan saya tetap masuk dari awal mulai besok ya, agar bisa lebih mantap lagi ya, karena sebenarnya Bunda belum terlalu mengerti karena Bunda baru gabung tapi modal pede aja, percaya diri, walaupun belum tahu sudah Bunda anggap sudah tahu, padahal yang teman-teman sudah mulai dari lama. Bunda masuk sudah agak pertengahan kalau tidak salah, sudah pertengahan mulai Bunda baru masuk, akhirnya banyak yang ketinggalan, tapi insya Allah mulai besok Bunda akan berusaha untuk tidak ada yang ketinggalan lagi ya. Jadi Bunda masuk kelas malam, namun kalau ada waktu di pagi Bunda masuk lagi ya itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita ke Bandung nih Bu Yulianis ya, silakan Bu Yulianis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nama Yulianis dari Bandung. Saya juga sudah mengikuti dari bulan Oktober yang lalu ya. Nah, sekarang saya ikut lagi karena merasa belum begitu paham ya, belum lancar. Jadi ingin lancar, ingin bisa itu mengulang lagi IHR ya Pak Ustadz ya. Ya begitu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usianya berapa Bu Yulianis? Oh saya udah nenek-nenek sekali, 72 tahun, 71. Iya. Kalau Anda mau 50 nggak belajar, malu kita. Ada umur 40 nggak belajar, malu kita. Nenek-nenek aja belajar. Nenek belajar. Nenek-nenek, iya. Ya, sekarang ya, umur boleh tua Pak Ustadz. Iya. Semangat tetap muda. Semangat tetap muda. Semangat tetap muda. Iya. Sekarang kita lanjut ya ke Duren Sawit kayaknya nih Bu Rina Sahrul ya. Duren Sawit ya Bu ya. Jakarta ya. Pondok Bambu kali. Pondok Bambu ya. Oh, Pondok Bambu ya. Iya, silakan Bu Rina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah bisa bergabung di dalam kelas ini, dan nama saya Fildia Edrina Anwar, orang tua suami Sahrul Arifin. Usia 70 tahun, nenek dari
tadi anak kita, pecucu kita Aisyah. Oh iya, oh iya. Aisyah ini nanti mungkin saya banyak belajar dengan cucunda Aisyah ini yang Oh iya, iya. 17 tahun. Iya, iya. Jadi kayaknya nulis Arab aja saya baru kemarin Ustadz Rizal tulis Bu yang banyak. Saya barulah tulis alif sampai hamzah ya. Tapi nggak pinter-pinter Ustadz, nggak bagus. Belum, bukan nggak belum. Belum. Nanti ya. ada saatnya kok. Ya mudah-mudahan dengan bergabung ini kita semangat dan selalu diridhoi Allah. Amin. Saat ini saya lagi di Bandung. Saya sekarang berobat karena besok harus konsul ke dokter. Tapi saya insya Allah akan ikuti. Bagaimana caranya juga saya akan mengikuti. Amin. Jadi mungkin besok atau Selasa saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi saat ini lagi di Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat teman yang baru dan bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleha. Amin. Amin. Semoga apa yang diutarakan Ustadz tadi, ada 4 poin, memacu atau memotivasi kita untuk belajar mengartikan kitab suci Al-Quran. Memang saya belum belajar Ustadz, namun waktu saya masih kecil, ibu saya suka belajar tafsir Al-Quran, saya suka juga selalu mendengar. Tapi yang saya prioritaskan sekarang ini yaitu tajwid, mahrojnya. Nah artinya insya Allah saya bisa dibimbing oleh Ustadz. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Bu Dwi Lestari, silakan Bu Dwi. Oh, saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari Puji Pangesti, tapi biasa dipanggil Wi, yang pendek aja Wi. Ya. Tinggal saya di Pondok Bambu Asri, Jakarta Timur. Satu kompleks sama Bu Rina. Usia saya mendekati 70. Tapi belum sampai 70, hampir 70. Kalau Bu Rina, beda Bu Rina berapa? 2-3 bulan ya Bu Rina? Iya, sama. Amin. Ya, alhamdulillah saya bersyukur saya sudah bisa bergabung di Al-Hasani ini sudah 1 bulan lebih, seminggu ya kalau nggak salah. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena usia atau apa memang masih belum begitu sekali. Seperti Bu Yani bilang loadingnya itu agak lama. Ya saya termasuk saya juga itu yang loadingnya agak lama. Tapi alhamdulillah Ustadz sabar mau kita nanya-nanya terus dijawab terus. Alhamdulillah jadi kita semangat terus memacu kita untuk selalu belajar. Dan saya daftar lagi untuk ikut kelas lagi karena ingin memperdalam lagi biar untuk bisa memahami lagi. Kan diprovokasi Bu Oce, Bu. Diprovokasi Bu Oce kali ya. Ya, mudah-mudahan dengan saya masuk lagi nih hair atau ulang nggak tahu namanya. Mudah-mudahan lebih paham lagi. Jadi Bu Rina jangan takut, saya juga masih ngulang Bu Rina, jangan takut. Insya Allah mudah-mudahan makin hari makin bertambah ilmu kita dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita inginkan. Semoga dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ustadz terus sabar membimbing kita semuanya. Amin. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk yang baru semoga semangat terus ya. Jangan sampai ada yang putus di tengah jalan. Seperti saya yang ketakutan pun sekarang saya berani walaupun saya masih banyak kurangnya. Awalnya ketakutan Bu ya, ditanya-tanya takut ya. Ya, murid teladan bulan Oktober nih Bu Wi. Oh iya. Apa iya. Teladan bodohnya atau gimana nih? Begitu yang bisa saya sampaikan pada yang kelas baru. Kami ucapkan selamat datang, selamat belajar kami sama-sama ya. Insya Allah kami bisa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wi, terima kasih ya. Kita ke Bu Iriana, silakan Bu Iriana. Iriana.
Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Semoga saya bisa mendapatkan ilmu yang bagus selama ini. Semenjak saya pensiun benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Dan saya berusaha untuk nggak nganggur. Tetap saya harus berusaha untuk waktu saya terisi dengan manfaat yang untuk paling tidak buat modal di akhirat lah. Nah ternyata om saya pas kasih tahu WA saya ngikut di sini, terus langsung saya ikut. Insya Allah bisa ilmu bermanfaat untuk saya. Usia saya 59 tahun. Sekarang saya domisili Jakarta Selatan. Cukup begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Bu Iriana. Berikutnya adalah Ibu Yani Akif. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dibuka kan mic-nya? Udah ya. Silakan Bu, bisa. Ya. Nah, nama saya nama lengkapnya sih ya, namanya sih Cahyaningsi, tapi biasa dipanggil Yani Akif. Yang singkat aja, kalau kepanjangan ntar Pak Herman nggak hafal. Saya mengikuti gramatikal Al-Quran ini awalnya tuh kan saya pensiun 2016 langsung merawat ibu saya. Nah dalam merawat ibu saya itu kan ada waktu jedahnya, misalnya ibu saya tidur atau ayah saya tidur, saya bingung apa, saya mau ikut kegiatan ke majelis juga saya nggak bisa gitu kan. Jadi saya paling ngeliat supaya saya nggak buta banget, saya suka lihat YouTube tuh ceramah-ceramah siapa gitu kan. Suatu saat Pak Ustadz Rijal itu posting ada kegiatan gramatikal di PPT Taspen. PPT ini Muslim ya Pak Rijal yang itulah saya tertarik, saya mau ikut lah gitu karena kan kondisi saat itu lagi pandemi kan Ustadz ya. Jadi kebetulan saya komorbid, ibu dan ayah saya udah sepuh, jadi saya nggak diizinkan keluar gitu, jadi saya harus di rumah gitu. Ada agak suntuk juga kan, biasa saya kerja terus nggak kerja, bingung apa yang saya kerjain, sampai saya berkebun udah naik pohon ini segala macam udah saya kerjain semua. Akhirnya karena ini saya tertarik juga karena waktu itu kan pernah 4 tahun yang lalu saya ikut Pak Ustadz ya di Depok Timur tuh, itu pun juga saya terganggu dengan kondisi saya harus merawat ibu kan saat itu. Jadi saya nggak fokus dan itu juga blank banget itu waktu ngikuti kemarin di awal Oktober itu saya sangat blank banget gitu kan. Jadi saya benar-benar dari nol itu ya belajar. Dan memang awalnya sih agak sulit juga sih sama Mbak Dwi itu. Kita bingung ya Mbak Dwi, hampir mundur. Masih mending Bu Yaninya. Akhirnya kita saling support dan saya juga walaupun keterbatasan waktu dengan kondisi saya harus merawat orang tua saya, jadi saya harus bisa belajar minimal untuk bekal akhirat gitu kan, karena apalagi sih yang dicari kalau udah pensiun ya Ustadz ya, kecuali kita berusaha untuk menabung untuk akhirat nanti. Semoga kan kita semua di sini bisa dapat rumah di sisi Allah dalam surga nanti. Amin. Nah, saya mengikuti ini, saya ikut ulang lagi karena waktu saya mengikuti kelas yang kemarin itu bisa ngerjain tapi masih nyontek materi. Saya kepengennya tuh nggak mau nyontek materi gitu, polanya saya nggak mau lihat lagi, ini saya harus hafal nih gini-gini kan. Kalau kemarin kalau saya ngerjain gitu saya masih lihat buku materinya gitu, mau saya tuh nggak usah lihat materi tapi udah lengket gitu di sini, cuman belum bisa Ustaz. Benar. Jadi masih nyontek. Maksud saya diikut kedua kali ini insya Allah bisa lebih. Amin. Insya Allah itu yang kita inginkan. Teman-teman yang baru masuk, bapak-bapak, ibu-ibu, semangat. Semoga bisa mudah mengikuti seperti Ustadz yang selalu mensupport belajar Al-Quran itu mudah, tidak ada yang tidak mudah. Tergantung kita niatnya, ikhtiarnya. Itu aja. Semoga niat Bapak Ibu mengikuti ini istiqomah, dimudahkan sama Allah. Amin. Itu aja Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani, makasih. Lanjut dengan Pak Arif, pejuang subuh. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Arif Sulistyo Nugroho. Saya berasal dari Yogyakarta.
tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Usia saya udah 46 tahun. Saya masih tertarik muda. sekali. Masih Udah muda, tua, masih Bu. muda. Anak Masih saya muda itu 40 masih muda, masih semangat. anak-anak Saya kita ya. Iya. semangat. Saya bangga sekali dan senang sekali bisa gabung dengan Bapak Ibu semua dan juga Ustaz Rizal. Semoga keinginan saya untuk belajar Al-Quran ini bisa menjadi lebih baik lagi dan Amin. insya Allah saya ingin belajar dengan baik. Mungkin begitu aja Pak Ustadz perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah Pak Sapril nih, Pak Sapril Sam. Silakan Pak Sapril Sam. Terima kasih Pak Herman. Nama saya Sapril Sam, berdomisili saat ini di Kota Padang. Oh, Padang. Di Kota Padang. Padang di mana tuh Pak Sapril? Di Kota Padangnya. Padang lah, Pak Sapril. Jadi saya bergabung dengan Pak Rizal atau dengan belajar metode Al-Hasani ini dari bulan pertengahan September. Tapi kondisi saya pada saat itu juga tidak begitu fokus dan juga banyak kadang-kadang yang namanya di dunia ini, apalagi saya di kampung gitu kan, di kampung saya sendiri, banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa saya tinggalkan, tapi kadang-kadang saya akhirnya belajar saya yang tertinggal. Jadi saya mencoba lagi di bulan Oktober. Alhamdulillah pada bulan Oktober udah mulai masuk pelajaran-pelajaran itu, apalagi banyak ibu-ibunya yang juga pada membantu di dalam menyelesaikan PR-PR kan gitu kan. Jadi saya ingin mengulang lagi karena sebelumnya yang saya rasakan kurang saya melakukan latihan. Saya yakin dan percaya kalau latihan saya ikuti mudah-mudahan bisa gitu kan. Jadi bagaimana saya meningkatkan latihan yang harus saya kerjakan itu yang utama yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Demikian umur 61 tahun. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalan dari saya. Tapi masih 40 kayaknya. Kayaknya bukan 60, 50 ya Mas Sapril. 40 kayaknya. 40 ya, masih 40 tahun kayaknya Mas Sapril. 61 apa 16? Ya ini Pak Sapril ini luar biasa. Tenang gitu kan, menghanyutkan kayaknya. Oke, kita lanjut. Gimana, Ustaz? Pas sekali menjawab benar langsung ya. Iya. Ngomong sekali tapi langsung benar. Iya. Lanjut. Yang baru-baru, kenalan yang baru-baru. Ya, yang baru-baru ini Bu Mimin, silakan Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Sutiana. Saya domisili di Bandung. Saya masuk ke gramatikal Al-Quran ini ada motivasi dari atau dikasih tahu sama bekas bos saya ya, Ibu Heni Ahadiah. Terima kasih Bu Heni. Ya, mudah-mudahan saya bisa, soalnya kan kalau saya suka ikut pengajian tiap hari Minggu, Pak Ustadz. Kadang kan suka terjemahan, kadang juga suka bingung. Nggak ada kata-kata yang pas tuh gimana gitu ya. Jadi dengan belajar di sini mudah-mudahan saya bisa dan mudah-mudahan Pak Ustadz ya bingung lagi. Mudah-mudahan saya jujur istiqomah Pak Ustadz dan mohon dukungannya dari semuanya untuk membantu saya dalam belajar ini. Mungkin ini ya Pak Ustadz, usia saya 55 tahun. Saya bekerja di Koperasi Pindad Bandung. Ya, mungkin demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita mulai hari Minggu, kita ganti dengan hari Ahad ya Bu ya. Hari Ahad. Kalau nyebut hari Minggu, besok kita ganti hari Ahad ya. Ahad. Kita nggak nyebut Minggu lagi. Dengan nama saya. Ya lupa, maaf Pak Ustaz. Ahadiah ya. Gimana Bu? Ahadiah ya. Ahad ya, berarti hari lahirnya Ahad. Lahirnya Ahad kan. Berikut
Ada Pak Sri Koto dan Ibu Irawati yang baru. Ya, berikutnya kita mempersilakan Pak Ustadz pun Pak Asril Koto ya. Izin. mau izin Iya, Pak iya. Ustadz. Oke. Apa makasih ya Bunda ya. Tadi kan kita seharian di PMA. Oke. Silakan ya. Makasih. Silakan. Salam. Pak Asril Koto, silakan. Bu Irawati duluan. Pak Asril Koto. Join duluan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Irawati Nasir, biasa dipanggil hari-hari Ibu Ira. Tempat tanggal lahir 17 November 1977. Sekarang 44 tahun. Masih muda. Terus dia berdomisili di Sulawesi Tengah, Kabupaten Tanggai, Kecamatan Luwuk Selatan. Dan di gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini untuk memacu dan memotivasi belajar terjemahan Al-Quran. Salam untuk kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, salam kenal dari saya. Cukup sekian. Air terjun Piala masih bagus, Bu. Udah bagus, Bu, sekarang, Bu. Udah berapa tahun tuh udah lupa. 87 kayak salah juga. Bu. Ya. Oke, makasih Bu Irawati. Ya. Pak Asril Koto, lanjut Pak Asril. Silakan Pak Asril Koto. Backlight tuh Pak Asril, lampunya, hadapnya ke arah lampu. Mungkin bisa memutar ke arah lampu mukanya. Suaranya belum. Suara juga belum kedengaran. Suara belum kedengaran. Mic sudah. Mic udah buka tadi. Headsetnya ada tombol nggak? Suaranya. Tutup mic-nya, Pak, tutup itu. Mic-nya buka, Pak. Mic. Headsetnya ada on off-nya nggak? Buka mic-nya Pak Asril. Buka mic buka. Sudah ya. on. Ya udah. Sudah enable, sudah. Cuman dari headset atau dari apa ini, Pak Asril? Langsung dari HP? Kedengaran ya? Nggak kedengaran. Pagi kedengaran suaranya dari pagi. Iya. Mungkin dirapiin lagi Pak Bang Asril. Ya. Nanti kita ke yang lain dulu ya. Ya. Ini Bang Aidil nih memperkenalkan diri juga kepada teman-teman, kan satu kelas nih kan. Oh iya. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Merman, rekan-rekan kawan gramatikal Al-Quran, metode Hasani yang bahagia. Pada malam ini adalah perkenalan saya buat teman-teman sekali. Pertama, nama saya Aidil, panggilan Ai, status pensiunan BUMN. Sebenarnya pensiunnya udah 2017, tapi kemarin diminta sama anak perusahaan 4 tahun, kemarin baru tugas akhir di Telkom. Saya tertarik dengan domisili di Padang ya, sama dengan Pak Sapril, tapi mungkin tempatnya beda gitu ya. Saya tertarik dengan gramatikal ini. Kebetulan saya sama Pak Haji Srizal ini di Al-Sani ini banyak teman-teman yang ikut ya belajar Al-Sani. Saya juga cukup lama berdiskusi dengan Pak Haji Srizal ya tentang masalah agama, sampai-sampai beliau nawarin, mengajak lah istilahnya itu supaya di masa pensiun ini memanfaatkan waktu di samping ibadah juga belajar mengaji, yang dimana beliau istilahnya Al-Quran itu mudah. Jadi pertama saya masuk dulu udah ada angkatan pertama, ini udah ketiga nih angkatan ketiga. Pertama ada seminggu nggak salah, yang kedua baru bulan kemarin. Ini yang bulan kemarin ini Oktober ini berkesan sekali bagi saya karena banyak teman-teman ya super lah, saling ingatin dan saling membantu, ada ketawa-ketawanya sedikit. Ya sampai yang bilang buat Dewi itu ya, sehingga rasanya silaturahmi agak
semakin kuat, apalagi kita seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke saya lihat ya ada beberapa sehingga kita karakter kita masing-masing kita pahami. Oke, ngajak pulang rame ya. Ya, saya juga Om Erman saya yang ngajak, kan benar beberapa teman ya, pesannya Pak Asrizal, ajaklah teman-teman yang lagi punya waktu yang luas, yang luang untuk belajar gramatika Merdeka. Alhamdulillah ada beberapa teman sudah diajak, sampai Om Erman ya sekarang udah menjadi jabatan, udah asisten dosen Asrizal. Dan teman-teman yang lain juga udah ngajak, mudah-mudahan teman-teman yang anggota baru mungkin ya kalau bisa ya ngajaklah teman. Karena tadi apa yang dibilang Bu Yani ya, persiapan masa depan ya, Bu Iriani tadi untuk akhirat, sehingga nanti kalau modal kita Al-Quran, kalau udah paham, benar-benar tertariknya dengan Al-Quran ialah pertama saya secara pelan-pelan mengerti lah sedikit-sedikit ya, karena selama ini kalau Al-Quran itu kan sifatnya hafalan dan mulai dari membaca ayat dan segalanya itu hafalan. Kemarin alhamdulillah secara bertahap udah mulai mengerti sedikit-sedikit mana yang apa arti, terus mana yang panjangnya dan itunya, sehingga nanti sehingga saya bisa memahami pelan-pelan, dan saya juga udah bisa melihat mendengar kalau imam itu membacanya ini kayak ada salah, ini harusnya gini, harus gini. Terima kasih Pak Ustadz, itu tanda anunya memberikan pelajaran kayak gitu loh. Dan saya juga sering diskusi, kebetulan kegiatan di masjid juga banyak, sehingga saya sering juga agak bolos ya hari pertama di samping kegiatan olahraga, karena saya juga sering di Pak Azrizal banyak olahraga goes memang karena kita di komplek, karena baru bergabung kebetulan ditunjuk pula semua di masjid, karena di masjid itu banyak kita pensiun yang baru-baru, semua kegiatan diisi kalau dulu itu dengan olahraga, terus malamnya ada wirid. Nah, kemarin Pak Azrizal ngajak sehingga saya tinggalin banyak yang klaim ke saya gitu, sehingga sudah dijelasin bahwa setiap malam saya ikut. Makanya kita minta teman-teman belajarnya harus sabar, karena saya juga sampai saat ini masih terbata-bata, mungkin kawan-kawan masih ini ya, tapi semangat untuk mengetahui lebih baik, lebih paham. Mungkin itu Pak Aji, Pak Herman, dan kawan-kawan sekalian, sekali lagi tetap semangat walau dengan kondisi apapun, sehingga nanti pembacaan gramatikal itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ai. Coba kembali ke Pak Asril, Bang. Pak Asril gimana? Bisa? Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Saya mohon izin dulu, ada ngaji sebentar. Oke, silakan. Oh iya. Pak Arif ya. Iya, Bapak Ibu saya mohon pamit dulu ya. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asril gimana Bang Asril? Masih belum keluar. Coba diulang apa? Sini keluar dulu, lift dulu. Restart dulu. Lift dulu terus masuk lagi. Ya, coba gitu Bang Asril sambil kita mengenal yang lain dulu ya. Ya mungkin keluar dulu, betul itu, keluar dulu. Ya. Saya tadi juga udah 2 kali tuh keluar Pak Ustadz. Ini baru bisa komputernya jadi ke baca. Iya. Kita lanjut ke ini Bu, sebentar, Sri Hartini. Oh ya. Sri Hartini, silakan Bu Sri Hartini. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa bergabung di pembelajaran bahas gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Nama saya Sri Hartini, biasa dipanggil Nini. Biasa dipanggil Nini. Ya, saya berharap bisa fokus untuk belajar Al-Quran sebagai bekal untuk lebih memahami Al-Quran. Cuman karena saya juga masih dinas gitu, jadi mungkin kadang-kadang mohon izin kalau misalnya
ganti-ganti jadwal gitu mungkin dibolehkan nggih Ustaz? Boleh. Boleh. Pagi sore boleh. Dua-duanya boleh. Iya. Saya begitu boleh Bu. Nggak bisa malam pagi. Iya, ya, mohon izin. Saya temennya Pak Joko dan ditawarin, udah pokoknya ikutan aja dulu grup WhatsApp-nya. Jadi saya sebetulnya agak tergagap juga ini tiba-tiba ikutan. Kemarin baru saya di-invite ya. Iya. Ya ini jadi untuk besok kebetulan juga sudah punya janji ada pertemuan jadi malam, jadi mohon izin kalau nggak bisa ikut malam ya izin ikut. Silakan Bu. Luas waktunya Bu. Ini saya juga baru pertama ini belajar, moga-moga bisa istiqomah. Amin. Terus mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga kita bisa ikhlas gitu sesuai dengan nasihatnya Ustadz Rizal tadi pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri ya. Bu Nini ya, Bu Nini. Lanjut ke Bang Adil Ginting dari Medan ya. Silakan Bang Adil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya dapat kebagian juga yang mengenalkan diri. Ini ya Bang. Termasuk ya. Iya, saya pun terima kasih dan bersyukur bisa gabung juga di sini. Walaupun saya ya sadarlah ya, saya termasuk yang paling kurang berhasil di sini. Belum. Belum sama kita Pak Ginting. Itu Pak, sama. Karena memang ya modal saya memang masih kurang modal dan memang saya waktunya pun masih banyak terganggu nih. Ada masalah di masjid, masih ada masalah saya masih kerjakan. Kemudian kerja aktif juga mungkin ya, masalah di wirid-wirid, karena kebetulan saya ikut juga di STM, saya pengurus. Saya pun kadang-kadang gak enak juga kalau diajak kawan atau apa itu ya bukan apa ya namanya juga sudah berjanji gitu ya. Gak enak juga meninggalkannya. Jadi ya, dan di samping itu saya masih termasuk orang yang masih cari penghidupan lah, walaupun sudah pensiun gitu. Masih penghidupan dan seandainya mereka ditinggalkan atau kurang diperhatikan ya mungkin dampaknya juga mungkin agak berat juga. Jadi ya saya pun berangsur-angsur lah akan saya sesuaikan juga. Dan saya berusaha memang ya kapan ada begitu waktunya ada, saya langsung masuk aja. Kadang-kadang ya mungkin ya kadang-kadang kurang inilah, lupa mengucapkan salam kan begitu udah naik masuk ke Zoom gitu ya udah langsung dengarkan aja gitu aja saya kadang-kadang gitu ya. Saya minta maaf juga lah sama Pak Ustadz sama kawan-kawan karena niatnya memang saya biar ngoping sajalah begitu kadang-kadang itu Pak Ustadz. Kadang sendiri aja saya lihat ya. Iya gitu Pak Ustadz. Jadi itulah. Bubar masih tetap ya. Pun saya insya Allah saya masih mungkin saya juga usahakan buat supaya lebih teratur dan mungkin mudah-mudahan belajarnya pun bisa lebih lagi. Dan memang terus terang Pak Ustadz, memang saya modalnya pun sejak awal memang kurang untuk ukuran ini. Mungkin agak lambat gitu. Terus terang kadang-kadang dengan tulisan misalnya di Ustadz menulisnya apa, kadang-kadang huruf H itu ini kok kayak gini rupanya, saya pikir ya rupanya H. Kadang gitu lah, kadang agak susah mencernanya gitu Pak. Tapi ya nulis nggak bisa dibaca ya Bang ya. Sama dengan saya Bang. Bagi yang sudah biasa mungkin Pak Ustadz mungkin ini sudah tulisan biasa gitu kan. Tapi bagi saya ini kok nggak sama, ini apa sebenarnya ini begitu. Ya biasalah mungkin karena ya mungkin dianggap saya lebih pemula lah dari yang lain-lain gitu. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Saya tinggalnya di Medan Sumatera Utara. Saya juga pensiunan juga. Di antara yang ini kawan-kawan ini yang udah masuk di Zoom ini yang ikut menjadi calon anggota grammar
Al-Quran ini ada beberapa memang kawan-kawan di situ yang sudah kenal. Antara lain mungkin Pak Herman, Pak Yusuf, Pak mungkin yang nanti mungkin masuk lagi mungkin Pak Asri Koto barangkali, kemudian Pak Erwin mungkin juga nanti. Kemarin saya lihat juga mungkin Pak Sugriwo barangkali juga kayaknya mau masuk. Dan juga nggak tahu tuh, saya lihat namanya ada Joko S, apakah itu Pak Joko Sudibyo atau nggak tahu barangkali. Mungkin begitulah mungkin. Jadi di antara kawan-kawan pun saya nggak asing lagi memang ya. Cuma belajarnya yang saya masih asing kalau kurang berhasil. Mungkin gitu. Tapi tetap semangat ya Pak ya. Ya. Semangat Pak Ustadz. Mohon doa juga Pak Ustadz. Amin, amin. Dan saya juga mungkin nanti gini Pak Ustadz, kan kadang terang. Saya kadang-kadang kok udah ada beberapa, udah banyak akan saya tanya, malu saya nanyanya. Ya malu-malu kan udah bilang. Itu kan banyak kali, jadi gara-gara saya orang jadi terganggu semua. Enggak apa-apa. Kira saya begitu Mas, tapi itulah. Ya, nanti saya coba mungkin lebih ini lagi. Tanya aja, bebas. Giat lagi nanti. Saya mudah-mudahan bisa lebih giat lagi nanti Pak Ustadz. Amin. Nah, baik Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bang Adil ini memang walaupun orang Medan, dia sensi dia. Orang Medan biasa terus terang, tapi Bang Adil ini dia agak tenang-tenang menghanyutkan dia. Jadi dia mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau belajar Bang nggak perlu, karena apa yang Abang tanyakan orang lain juga bisa menikmati ya Ustadz ya. Iya. Jadi pembelajaran yang Abang sampaikan itu orang lain juga menikmati. Jadi tidak salah Bang. Lanjut aja Bang, yakin aja. Apa yang nggak tahu tanya aja. Ya. Ini saran aja dari seorang teman nih Bang Adil. Saran dari seorang teman ya, tanya aja gitu. Soalnya saya coba. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa mengingatkan kalau saya mungkin terlalu atau gimana ya, tolong diingatkanlah. Ya nggak apa-apa. Nggak boleh ada yang terlalu. Pokoknya tetap harus semangat kita semua. Untuk Al-Quran tidak ada masalah, tidak ada kata salah. Bang Adil tuh Wuhan orangnya kayak orang Jawa dia. Iya, orang Medan kayak orang Jawa, kayak orang Solo. Dulu kalau saya di asrama main trup, tuh dia mau trup saya aja dibilang dulu, aku trup ya Sup. Ya silakan. Minta izin dulu dia. Apalagi banyak teman-teman abang sini kan. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke Bu Oce ini suasana akan ceria kalau Bu Oce ini ada, kalau enggak ya. Pak Herman, Pak Asri Koto keluar masuk kayaknya ada masalah dia. Suaranya apanya nggak mau dibantu Bang. Atau Bang Yusuf bantu Japri bantu. Ya, saya telepon ke WA-nya. Iya. Silakan Bu Oce. Iya, enggak itu biarin dulu Bang Safri lagi bicara sama Pak Yusuf. Udah. Oh, udah selesai. Ya. Bu Oce. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buya Rizal, Bapak Ibu semuanya. Ini memperkenalkan lagi kedua kali. Wow. Ya, op. Lupakan dulu BGO-nya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan saya yang kedua ya, khususnya untuk siswa baru, siswa aja ya Pak, Ibu. Siswa bulan November. Angkatannya nggak ketahuan sih angkatan berapa, kita angkatan November 2021 aja ya. Yang nyatat melekat soalnya Mbak FC. Iya, oke. Perkenalkan Bapak Ibu angkatan 2021, nama saya Oce Sriwardani Nasution, biasa dipanggil Oce. Saya ikut angkatan bulan Oktober 2021. Usia saya 63 tahun. Domisili saya di Komplek SBS Harapan Jaya Bekasi. Saya ingin minta izin sama Pak Ustadz untuk mengulang istilah di dalam
apa namanya hair ya di dalam dalam pendidikan. Udah lulus kemarin. Baru pertama orang murid minta ulang tinggal kelas itu baru pertama ini. Walaupun istilahnya saya diizinkan untuk latihan, tapi saya masih belum mampu untuk ke kelas latihan gitu ya. Jadi saya ingin seperti tadi Mbak Yani itu sahabat saya, sahabat akhirat ya, Mbak Wi juga kepingin lebih memahami, bisa mengerjakan kalau diberi tugas oleh Buya tanpa melihat buku panduan. Nah, istilahnya Buya bilang kerjakan ini langsung kita ini, jadi nggak perlu wah buka-buka buku, nggak perlu gitu. Saya kepingin seperti itu Buya. Tapi mungkin nggak pakai op gitu ya. Op nggak perlu pakai harapan itu Bu ya. Harapan saya seperti itu, nggak perlu au. Nggak maunya sih seperti itu apa namanya. Tapi kan semuanya kita tahu perlu proses ya, pembelajaran itu perlu proses. Saya berharap prosesnya nggak terlalu lama, saya langsung bisa. Tapi alhamdulillah banyak kemajuan, banyak sekali kemajuan. Kalau saya baca Quran gitu kan, oh ini artinya ini ya, oh ini bentuk KKL, bentuk KKSAD gitu. Kayak tadi maghrib kan itu saya baca, ini KKSAD nih gitu. Tapi saya belum bisa seperti Buya, mestinya kan kalau saya bilang oh ini KKSAD langsung saya ini ya urain bentuknya, pelakunya, terus kata-katanya, polanya, artinya kan langsung seperti itu. Saya belum seperti itu Buya gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Insya Allah. Amin. Untuk adik-adik kelasku. Untuk adik kelasku. Iya. Untuk adik-adik kelasku angkatan November 2021. Semangat ya. Kakak kelasmu berharap. Siap, kakak kelas. Senior itu senior. Iya. Ini di sini sersan serius tapi santai gitu, santai serius gitu ya. Tetap semangat istiqomah. Seperti kata Buya juga, Al-Quran itu mudah dan mudah. Kalau kita mau belajar dan belajar, intinya sih sebetulnya ada dalam diri kita. Bagaimana kita membangun soft kompetensi yang seperti Buya bilang. Itu semua ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita ngolahnya gitu kan. Soft kompetensi itu apa Bunda? Soft kompetensi mau dielaborate Bunda apa itu? Nanti itu bukan kapasitas saya Pak Joko. Itu kapasitasnya. Pak Joko juga masuk ya. Jadi saya tidak melampaui kapasitasnya. Yang bukan kapasitas saya itu hanya garis besarnya aja gitu kan. Kiranya sampai di sini aja cukup sekian dari saya. Nanti kebanyakan ketawa. Selamat sekali lagi untuk adik-adik kelasku. Ya, jangan ada yang left ya. Kita sama-sama belajar. Dipandu dengan Buya yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya itu pasti gitu. Kita juga doakan loh buat Buya, mudah-mudahan semua aktivitas dari pagi sampai malam dicatat oleh sehat-sehat Buya. sebagai ladang amalnya. Sehat-sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yani ketawa nih Bu Yani. Ustazah udah Bu Oce. Bu Yani. Ya Pak Joko, Bu Ani dan Pak Bayhaqi, ini sesi perkenalan nih Pak Joko.
Joko, Bu Rani dan Pak Wehdi. Yang baru-baru Pak Eman, yang baru. Ya. Yang baru dong. Ya, enggak, maksud saya ini yang baru masuk nih kan, ada Bu Ani baru masuk, Pak Wehdi baru masuk. Nanti ini ngapain orang nih ngomong gini-gini gitu kan, nanti daripada Kok nggak bahasa ayat, katanya kan. Sekarang kita minta Kan aku udah paham, perilaku kelas ini udah paham aku. udah Pak paham. Joko, jangan buka rahasia Pak Joko. Nah, ini tapi justru terus terang aja ya, Pak Buya, Pak Joko, Pak Herman dan yang lain-lain. Terus aja terus terang. Rasanya ada rasa kangen loh kalau nggak ikut Zoom gramatikal ini. Benar. Kadang-kadang kalau nggak bisa malam saya pagi gitu kan. Bukannya apa-apa ya, Bu ya. Saya sering diminta jadi MC gitu kan kalau di lingkungan sini. Jadi ya kadang pagi acaranya, kadang kayak kemarin tuh sore pokoknya gitu, ya bagi-bagi waktu lah gitu kan. Bagi-bagi waktu, dunia dan akhirat itu kan juga merupakan istilahnya harus seimbang ya Pak iya, itulah, keseimbangan makanya. dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Dunia dikerjakan, dunia dikerjakan dengan ikhlas juga ibadah. Iya. Kebetulan kemarin waktu pas ngaji tuh kan kita tiap taklimnya kan Kamis sama Jumat. Pas Jumat itu beliau tuh datang ke saya gitu. Bunda, besok datang ya. Pokoknya semua diserahkan ke Bunda. Aduh, aku bilang ya nggak bisa begitu dong. Aku bilang gitu. Bunda Uca, nggak bisa kajian, tapi kenapa WA saya batiknya belum dikirim? Nah itu kan ada HP lagi gitu kan. Ada yang kemarin ya. Iya. Itu kalau lagi nyusun istilahnya. Boce. Kita kasih kesempatan Pak Joko dulu nih. Iya deh, op. Ya. Oce ya udah ngomong lama deh. Itu MC itu, kalau MC memang pintar dia ngomong. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya tadi saya memberanikan diri ikut kelas latihan Pak sama Pak Ustadz Mulyana. Ya berapa orang ya tadi ya, lumayan banyak juga ya, sekitar 18 orang. Wow. Ya, karena dari Ustadz siapa satunya yang lagi sakit? Pak Husen. Ustadz Husen kan gabung sama Ustadz muridnya Ustadz Mulyana tadi itu. Ya saya lagi trial ke sana lah. Tapi rupanya di sana cuma 1 jam, makanya saya nengok lagi ke sini gitu. Iya. Kangen ya Pak Joko ya. Ya. Iya. Saya sih kangen, cuma kalian kangen nggak? Tadi pagi kan udah aku bilang Pak Joko, nggak dengar apa ada tali pengikat rindu antara kau dan aku. Artinya mungkin belum nyampe itu Pak Joko. Orangnya sensi Pak Joko. Batiknya belum nyampe itu. Iya. Cuma sensi orangnya. Senang sensasi. Soalnya resi JNX-nya belum dikirim. Nah, iya, aku sempat gini. Aku pas kemarin lagi nyusun teks acara ya. Aku lihat kan gini, waduh, Mbak Wi dikirimin batik. Waduh, Bu, siapa ini? Lu kok aku enggak? Aku aja Pak Joko. Kok bikin curun sosial aja ya, Bu? Boce COD dia, COD. Sebentar. Ini ada masih beberapa ini Pak Joko dulu deh. Pak Joko gimana nih? Ya Pak Asri mencoba lagi masuk dengan laptop Herman. Ya, pertama ya saya bersyukur sekali ya bisa mengikuti kajian ini. Terima kasih sama Pak Ustadz terutama sehingga nanti saya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya di kelas kajian. Ya untuk saya lihat untuk ada teman-teman yang baru termasuk teman saya Bu Nini, Sri Hatini itu. Ya moga-moga konsisten lah. Terus ini yang kelas yang senior ini jangan terus di sini lah, nyobalah naik kelas.
Jangan dikonvert Jun gini. Nanti membuli yang muda sama membeli ustadz nih kerjaannya nanti. Enggak kan kemarin kan udah bilang, udah komitmen kita diem pengamat Pak Joko. Buatkan pondasinya dulu Pak Joko. Nah kalau gitu oke lah, tapi ya jangan lama-lama lah. Pak Joko nggak punya teman situ. Periode naik ke sana ya. Iya terus terang aja Pak Joko, sebenarnya nggak seperti kata Buya, Pak Joko kesepian di sana. Di sana sih di atas 70 tahun kayaknya cuma satu, Bu Mariana itu ya Ustadz. Ya, Pas Mariana. Anu banget tuh, semangat. Oh yang lain masih muda-muda ya? Ya kayaknya cuma satu di sana yang dikirimin batik sih. Ya, oke ya. Udah, op, lanjut. Lanjut ya. Ya. Ini sekarang kita minta senior kita nih Bu Ani Suswanti ya. Oh iya. Kan Bu Ani. Bang Bayaki baru masuk juga. Iya, kita semuanya nanti. Silakan Bu Ani. Kenalkan diri sama teman-teman di sini Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani Suswanti. Saya ikut kelas Ustadz Rizal udah yang ke berapa yang sekarang ini udah keempat ya Ustadz. Ya. Yang keempat. Saya udah terjun ke ayat bersama Ustadz Hussein. Untuk yang lainnya tetap semangat dan jangan cepat menyerah. Udah gitu aja. Bu Ani sudah sampai berapa sekarang latihan Bu Ani? 117. Wow, 117 loh Bu. Iya. Luar biasa. Padahal dulu belum Ajarin tahu Pak. saya Bu Ani. Siap. Insya Allah siap. Padahal dulu belum. Bu, adik kelas 1 angkatannya diajarin ya Bu. Dulu belum masuk sini, Bu Ani sebelum masuk sini bisa nggak menerjemahkan Quran Bu Ani? Nggak bisa sama sekali Ustadz. Nggak tahu. Berapa lama baru belajarnya? Maksudnya? Lama bergabung dengan Al-Sani berapa bulan baru? 2 bulan ya? Udah 4 kali saya ikut kelas ini sama 4 yang kali. sekarang. Berarti 4, berarti 15. Dulu 15 hari, berarti Iya, 1,5 bulan lah. Ya, 2,5 bulan Waktu lah. pertama tuh saya langsung terjun ke ayat, lulus yang pertama saya Iya. langsung terjun ke ayat. Saya beraniin. Iya. Walaupun suami Mudah-mudahan saya saya bilang, bisa ya. Iya, suami bisa. saya bilang cuma nyontek, ya udah saya jalanin aja dulu lama-lama bisa. Alhamdulillah. Sekarang jadi andalan. Ya. Iya. Dan Ibu Ani rajinnya datang pagi, Bu. Jadi saya biasakan jam 5.30 itu kan kultum di depan. Kita jam 5:15 datang, Bu Ani datang duluan. Jadi ada waktu 10 menit sampai 15 menit kami diskusi, dialog waktu itu. Nanya apa aja. Itu Bu Ani ya. Iya. Bu Ani ini nggak pernah tidur dia. Tidur di Zoom. Tidur di Zoom. Iya. Kita pernah bicara sama Ustadz jam 2:30. Beliau sudah ada juga. Ya, itulah sebenarnya. Oke, Bapak Ibu-ibu nanti kalau ada kesulitan bisa dibantu sama Bu Ani. Beliau sangat sabar juga mengajarkan kita, membimbing kita. Pak Indra kali ini Pak Herman, Pak Indra ini. Tunggu dulu Pak Ustadz, ini masih lanjut yang lain dulu nih, ketua ini pengamat kayaknya. Ini Pak Bayhaki ini, silakan Pak Bayhaki kesempatan memperkenalkan sama kawan-kawan kita yang baru nih Pak Bayhaki. Oke, terima kasih. Kameranya Aki Bayaki, Aki. Bukan. Tapi nanti kalau kepental mohon maaf ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Bayhaki dari Majenang, Cilacap. Saya bergabung dengan Gramatikal Al-Hasani kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Alhamdulillah saya sudah terjun bersama Bu Ani bareng itu sampai ayat 117. Wow. Yang saya rasakan, alhamdulillah metode ini sangat mudah untuk kita pahami. Ya termasuk tadi dibuktikan dengan Pak Joko tadi yang
baru 1 periode langsung bisa menerjemahkan. Polanya juga sudah lengkap tadi. Walaupun beliau, kalau saya boleh minjam istilah Bu Once tadi, Bunda Once, adik saya, gitu. tapi beliau dalam satu ruangan pun tidak kalah dengan kami-kami yang lebih awal begitu. Makanya tadi beliau kan menyarankan untuk jangan di kelas ini terus, naik kelas lah katanya. Saya juga dulu awalnya seperti itu. Saya bahkan baru seminggu karena saya mengikuti itu di tengah-tengah, tidak dari awal. Begitu 1 minggu saya berusaha kalau pas ada waktu luang masuk ke ruang latihan bareng Bu Ani, ya akhirnya terus di sana terus. Kadang kalau ada waktu masuk ke ruang teori seperti ini, kalau ada kesempatan masuk ke ruang latihan, kalau di ruang latihan seperti malam hari ini sudah selesai, masuk ke ruang teori lagi. Ya alhamdulillah, yang saya rasakan, saya sekarang membaca Al-Quran itu karena kebetulan saya pernah tinggal di Arab, jadi kosakata saya mungkin lebih banyak. Jadi membaca Al-Quran itu langsung kayak baca surat. Iya, kayak baca tulisan Indonesia, kayak baca Indonesia saja gitu. Iya. Jadi surat dari Allah itu mudah sekali untuk saya pahami ya gitu. Ya walaupun mungkin ada beberapa kata yang mungkin belum bisa kita pahami, tapi paling tidak lebih dari 30% itu bisa langsung masuk ke pemahaman saya. Gitu. Apalagi nanti insya Allah kalau kita rajin latihan sendiri, kemudian rajin baca terjemahan kamusnya, insya Allah ya jauh lebih cepat lagi. Mungkin itu aja, dan saya mohon dengan semuanya saja, termasuk diri saya, jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beki. Kemudian lanjut ke Bang Yusuf M. Silakan. Ini tim support nggak usah, tinggal kelas. Harus tahu dong. Buka kameranya Pak Cup. Nggak boleh nolak. Iya baik Bos. Canda dulu kan kalau nggak gitu nggak ramai kata Bos. Ini kepala pengadaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf, panggil Yusuf. Oh, kadang ada yang manggil Ucup juga, ya terima aja. Saya juga murid Ustadz Srizal, sudah 3 angkatan RT. Dari kelasnya Bu Ani, kakak kelasnya Pak Herman. Saya juga mungkin masuk sama Bang Bahaki ya, 2 bulan yang lalu. Saya juga dapat perubahan dari apa yang bisa dibagikan ilmunya oleh Ustadz Rizal. Selama ini kalau kita baca Al-Quran mau tahu tafsir atau terjemahnya dari teks yang ada dari Kemenak, dari tafsir yang ada dari Mufasir ya. Tapi memang beda terasa setelah belajar dengan grammar atau gramatika Al-Quran berdasarkan bahasa asli dan huruf aslinya. Terasa memang artinya itu lebih jauh dan lebih lekat di dalam. Jadi untuk saya itu ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa saya tularkan buat keluarga dan orang lain. Tapi saya harus mantap dulu, bisa dilepas kata Ustaz Rizal. Pak Herman udah bisa dilepas. Jadi itu saja untuk yang baru, semoga semangat dan tetap istiqomah belajar dan bergabung. Usianya belum. Tentu dulu dengan 52 baru 52. Ya, usianya baru 16 tahun. Dan merasa tidak bisa seumuran kan. 3 hari hilang gitu. Tetap aja diusahakan bisa hadir. Sama Aisyah. Sediakan waktunya. Aisyah kan 71 kan. Kalau saya usianya masih muda, baru 16 tahun terbalik. 16. Seumuran kita ya.
Makanya Kan Mbak Isa seumuran sama kita. adiknya Mbak Isa nih. Iya. Saya tuh pastinya satu angkatan sama Ustadz Rizal sekolahnya, Pak Herman, April, Aidil juga, Pak Adil, Ginting juga. Kelahiran tahun 60 saya. Baru jujur sekarang ya Mbak Isa. Dari Telkom Pak Yusuf Di ya? Kota Depok. Sudah pensiun tahun 2016 akhir. Tetangga kita ya Pak Ustadz ya? Ya, kita tetangga. Kalau Ibu Yani di daerah Saringan, saya di daerah Sawangan. Oh iya, Saringan itu Sawangan. Bojong Sari Sawangan. Ngomong aja salah. Grogi Pak itu. Singkatan di Depok itu, Saringan itu, kalau saya sering bilang, Saringan, oh Bojong Sari Sawangan. Di jalannya satu aja lurus itu ya Bu Yani. Ya gitu, kami tinggal di Depok bareng Bu Yani. Demikian perkenalan anak 2, cucu 1, istri juga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang Yusuf sudah memperkenalkan diri. Ini Hostnya belum ya? Hostnya belum memperkenalkan diri ya? Satu lagi nih masih ada nih, Indra Wangsa nih kayaknya. Iya, Indra Wansa belum teh. Itu Ustadz yang harus menyampaikan itu, soalnya ketua Ustadz itu. IMSI lah, tetap isi tugasnya Bang. Ya tadi sudah minta nas ya Ustadz. Hah? Apa nas itu? Sudah ditelepon, pakai ditelepon. Beliau mendengar dulu lah, belum mau memperkenalkan diri, nantilah katanya. Oh gitu ya. Ditelepon Ustadz. Oke lah. Kembali ke Ustadz nih, waktu kita persilakan. Ustadz ada lagi arahan apa gitu. Baik Ibu sekalian. Mulai besok ya kita sudah belajar ya pagi jam 8 pagi kita ada di ruang ini ya, di ruang ini nanti Bang Yusuf ditambahin ya. Tolong dipersiapkan pertama kamus. Ustaz, maaf, bukan di ruang ini tapi di ruang depan gitu ya. Enggak, di ruang ini teori kan ini. Untuk kelas. Oh enggak, yang jam 5.30 enggak. Oh ya oke. 5.30 itu kultum ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada waktu, kita di depan. Kita bahas ayat-ayat. Besok mulai ayat Al-Baqarah kita lagi. Jadi memperkaya untuk kita belajar. Gitu. Ibu pada saat itu cukup dengar aja. Kalau bertanya silakan nanti. Itu jam 5.30 sampai jam 7 ya. Tiap pagi itu. Kemudian jam 8 sampai 10 yang sudah mendaftar pagi, silakan di kelas ini jam 8 sampai 10. Ya. Siapkan pertama kamus ya. Siapa yang belum daftar kamus, segera beli kamus itu. Kemudian yang kedua, yang belum biasa menulis, nah latihan masalah Al-Fatihah. Beli buku saran saya nih, kayak buku ini Bu ya. Bentar ya, dia punya. Bentar, bukunya. Buku seperti ini. Nah ini. Buku ini, lihat Bu ya. Buku ini ya. Iya. Kelihatan? Nah, ya, habiskan satu buku ini. Sampai berapa? 100 kayak nggak apa-apa. 100 kali tulis Al-Fatihah. Kok banyak amat? Masih kurang itu Bu. Iya. 1000 kali nggak apa-apa, sampai tangan kita tuh lentur. Kalau saya ditanya, saya berapa kali Fatihah dapat bisa tulis, ada ratusan kali. Kenapa tadi? Tulis ya. Nah, jadi latihan, itu yang pertama. Tulis Al-Fatihah. Ibu contoh aja Al-Fatihah yang ada di Quran, contoh aja. Nah, saran saya, yang pertama Ibu tulis laminating. Setuju Bu? Di laminating. Laminating itu artinya untuk supaya nanti Ibu kenang-kenangan. Setelah sebulan Ibu lihat hasilnya. Ya, di laminating. Itu seperti pertama laminating. Nah, pakai satu buku ini. Sampai habis buku ini. Supaya tangan terlentur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hafal hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal. Kok dari situ? Ya, itu membantu nanti dalam pemahaman kita. Apakah sudah semua kita udah paham? Alif, ba, ta, sa, jim, urutannya? Ada Ibu Rina gimana? Urutan alif ba ta sa jim dafal? Apa dafal Bu? Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Habis kaf apa Bu? Kaf, ka. Ka. Habis ya? Nun. Habis ya? Habis. Udah habis Bu. Habis. Habisnya udah habis Bu. Hamzah. Habisnya udah nggak ada. Iya Ustaz. Oke, apa itu ya? Alif, ba, ta. Bu Mimin, habis to apa Bu?
Habis to. Dot. Ah? Do. Ah? Habis to. To. Do. Ain kan? Habis to. Ain. Do. Do. Ya, ain. Ain. Ain apa do? Ain. Ain. Ada ibu, Do, ibu. ain. Habis ain apa bu? Kaf. Habis kaf apa bu? Ain kan itu juga. Do, ain, gin. Mana dulu alama daripada fa kataba? Kataba dengan fa'ala mana duluan itu? Maksudnya Ta'ala. Hah? Kataba. Maksudnya Kataba fa'ala. Maksudnya gimana nih Ustaz? Ya, kamusnya Fa dulu apa kaf dulu? Fa dulu apa kaf dulu? Kataba. Kataba. Alif bata sajin. Begitu Bu ya. Jadi Nanti begitu dijebak ditanya itu. dimulai dari alif bata sajim. Kan udah tahu otomatis saja. Jadi tidak semua juga. Jadi perlu dihafal alif bata sajim ha. Kalau dari depan iya, tapi di tengah tanya gimana? Ain sama kaf mana duluan? Alif bata sajim ha. Dulu ain. Nah, kalau diunjukkan ke kata, nah, jadi itu nanti kita harus paham urutan itu. Nggak apa-apa Bu, Ibu tulis nanti di meja Ibu. Saya dulu jarang belajar Bu ya. Nanti ada di posting itu di materi di grup. Ibu cetak nanti ya buku materi. Nanti ada buku ini ya. Cetakan ini jadinya nanti. Ibu ambil semua di grup ya. Cetak ya nanti seperti ini. Nah ini nanti yang terutama metode ini ya. Tabel. Ibu copy banyak ya, nanti 3 kata-kata kerja lampau, KSAD dan KKP, taruh nanti di ruang tamu, taruh di kamar, taruh di pintu, supaya dilihat terus. Saya dulu sampai 5 tempat saya taruh kopi ini. Kalau kita belajar SMA dulu mesti ingat di bawah meja ya. Kita taruh belajar di kamar kita, taruh rumus-rumus yang belajar fisika dulu, belajar kimia, taruh Contekan enggak Ustaz? Ah? Contekan enggak Bu Ustaz? Itu Saprisam itu Jangan. contekan. Dia nggak contekan, taruh di KKR ini taruh di belakang pintu. Pada saat kita mau keluar pintu, baca sedikit, oh, fa'ala, fa'alu. Lalu pas dia meja makan, taruh lagi. Pas makan, ingat juga, kataba, katabu. Nah, itu mempercepat itu. Nah, kalau kita orang kantoran, taruh di meja kantor. Kalau yang punya mobil, taruh di mobil. Jadi, kita lihat setiap saat. Cepat apa. Nah, kalau saya tanya, berapa kali? Saya udah jutaan kali. Jadi, nggak akan lupa lagi. Wa humahum ya humahumna itu sudah jutaan kali, bukan lagi 10 kali. Jadi Ibu disuruh 10 kali, kok banyak amat? Jangan gitu. Sampai 100 masih sedikit, sampai 1000 masih sedikit. Jutaan kali nggak apa-apa. Dan setiap ditulis itu punya nilai di mata Allah, nggak akan sia-sia. Nah, jadi nanti latihan tuh sering aja, latihan. Jalan satu-satunya untuk memahami Quran hanya latihan. Dia akan merupakan sebuah skill ya, sebuah keahlian. Jadi untuk ahli ya, untuk mahir bawa mobil nggak bisa pakai teori Bu, yang bisa pakai ambil mobil bawa jalan langsung. Itu juga terima Quran ini dia skill. Caranya gimana? Latihan. Latihan aja. Nah, insya Allah nanti kita lihat. Jadi Ibu mulai malam ini perbanyak nulis Al-Fatihah, lalu usahakan pastikan huruf hijaiyah, alif ba ta sa jim ha fal dal zal, kemudian kamus karangan Mahmud Yunus. Nah, kamus ini ya. Yang belum punya cepat pesan ya. Tebolak. Hah? Terbalik. Nah ini. Nah ini ya. Nah, kemudian Quran ukuran yang Ibu lihat, yang Ibu bisa baca ya, Quran. Nah, Quran seperti ini yang tidak pakai terjemahan. Karena kita akan belajar menerjemahkan ini nanti. Ya. Tafsir itu boleh, tapi di samping. Jadi sementara nanti pada saat kita belajar, sampingkan tafsir ini aja dulu. Nah kalau pakai tafsir kita baca tafsir cenderung nanti. Ini aja dulu nanti ya, latihan kita. Jadi itu dari kami, dan sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, semakin sering Ibu latihan, semakin cepat pandai. Pandai tidak hanya cepat kita, tergantung Ibu-Ibu semua Bapak-Bapak. Kami menyiapkan fasilitasnya, dan selebihnya setelah Ibu. Kalau misalnya masih banyak menghalangin, itu akan lama nanti. Usahakan Ibu jangan sampai ada yang nggak bisa masuk. Karena Bapak-Bapak yang lain minta izin kan belum tahu aja dia betapa pentingnya Quran ini. Kalau kita tahu betapa pentingnya Quran ini, kita nggak berani meninggalkannya. Nah, contoh saya mungkin terakhir, Ibu-ibu pernah diundang presiden ke istana presiden? Ada yang pernah diundang sini?
Belum. Ada? Belum. Nah, andaikan Ibu punya prestasi, katakan prestasi membersihkan sungai atau prestasi di kampung itu, Ibu membangkitkan misalnya Karang Taruna dan segala macam, sehingga diundang ke istana untuk mendapat penghargaan. Ya, tentu Ibu jauh-jauh hari udah diundang ya. Ibu, Bapak diundang semuanya. Kemudian tiap hari ditelepon oleh istana, bagaimana kesehatan Ibu, supaya nanti pada hari H-nya jangan gagal. Jangan kendala. H-7, Ibu diberikan pakaian, dikasih semuanya lengkap. Atau kalau nggak dikasih, kita beli sendiri. Bagaimana tampil sebaik mungkin di depan Presiden. Karena pada saat itu kita akan diberikan penghargaan plus uang 1 miliar. Uang 1 miliar, Bu. Kasih uang 1 miliar dan dikasih penghargaan. H-7, H-6, H-3. Kita udah siap-siap semuanya. Semua persiapan, baju kita udah baru, pakai jas baru, pakai sepatu baru, latihan jalan, bagaimana jalan menjelang depan Presiden, latihan semuanya. H-3, H-2, H-1. Pada saat hari H-nya, Ibu jam 3 udah bangun, pergi ke istana. Kenapa? Takut terlambat. Takut terlambat, nanti macet di mana? Jam 3 udah berangkat. Sampai di istana jam 6. Nah, di istana duduk di ruang ruang tunggu. Duduk situ, dikasihlah pelayanan oleh staf Presiden. Jam 8 nanti acara dimulai, acara puncak nanti pemberian hadiah kepada bapak-bapak ibu semua jam 8, pas puncaknya di situ. Jam 8 kurang 5, Bapak masih tak duduk menpanggil. Jam 8 kurang 4, jam 8 kurang 3, detik-detik menjelang dipanggil ke ruangan rapat, ruangan pemberian hadiah, tiba-tiba Ibu pengen ke belakang. Pengen ke belakang. Nah, loh. Kira-kira Ibu tetap ikut, Bapak tetap ikut memang dipanggil Presiden atau ke belakang? Kebelet. Nggak tahan lagi. Dua pilihan itu, Pak Ustaz. Ya. Dua pilihan. Kalau Ibu tetap ke istana, ke bagian dia, belepotan. Nggak tahan lagi. Keluar dia. Ibu ikut ke apa? Dipanggil oleh tim Presiden untuk menerima piala, atau Ibu cari WC? Hah? Izin dulu lah. Kalau datang tidak tepat waktu, hadiah ditunda, batal, dan sertifikat batal. Bingung deh tuh. Pilih mana? Dilema deh tuh. Nah, itu dia. Pilih mana? Kalau terlambat, tidak hadir pada saat dipanggil Ibu dilestari ke depan. Panggilan pertama, nggak datang, udah batal. Yang 15 miliar nggak jadi, sertifikat nggak jadi. Tapi Ibu kebelet ini. Pilih mana? Ya, mau nggak mau ke WC dulu. Nah, hilang 15 miliar. Gimana? Oh, diakalin tat palapan. Pilih mana? Nyari batu ya, nyari batu. Nggak sempat nyari batu, Bu. Di sana tuh nggak ada batu. Bu Rina, Ibu Rina pilih apa, Bu Rina? Ditahan nggak bisa ditahan ya, Pak? Udah di ujung, udah nongol. Ya udah, akhirnya ya bukan rezeki namanya. Nah, Buka aja. Pembukaan 3. Kalau memang pilihannya seperti itu dan tidak bisa lagi ditahan, mau nggak mau kita balik lagi. Oh, bukan rezeki saya, gitu aja. Belum rezeki. Belum. Bu Rina, pilihan Ibu Rina gimana, Bu Rina? Yang logika? Ya kalau ditahan sakit lah. Iya, jadi gimana? Ke belakang dulu. Ke belakang dulu lah. Hilang kan dia? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya. Logik, Bu. Nah, tahukah Bapak-Bapak, Ibu, kita butuh paham Quran itu melebihi daripada kebutuhan kita ke belakang. Cuman kita digoda setan. Kita butuh Quran itu melebihi dari kebutuhan kita ke belakang. Nah, kalau kebutuhan ke belakang tadi hilang 15 miliar kita bersedia, mestinya kita belajar Quran itu apapun hilang kita bersedia. Nah, itu yang belum kita pahami sekarang. Nah, jadi kejadian tadi bisa Ibu bayangkan ke belakang itu biarlah hilang 15 miliar asal keinginan ke belakang itu terpenuhi. Nah, keinginan kita paham Quran itu kebutuhan kita paham Quran melebihi daripada kebelet tadi. Harusnya order MC ditolak ya, Ustaz. Order MC. Ya, tolak. Iya, tolak. Order. Pak Joko, itu tadi kata Bang Safril itu, apa tadi Bang bilangnya? Mana tuh Bang Safril, belain aku dong. Nggak ada.
Yang mana? Tapi dalam kondisi tertentu itu kan apa namanya lebih diutamakan Quran lah dalam kondisi tertentu, kan kita lihat situasi dan kondisi, membela diri Pak Ustadz. Nah, jadi ibu-ibu, kita sebenarnya butuh Quran, itu butuh kita. Nanti pada saat di Meisab, orang-orang mendapat syafaat dari Quran, kita gigit jari. Nah, saat itu kita butuh. Nah, tapi dia sudah nggak mau lagi. Lu dulu di dunia lu cuekin saya, sekarang gue cuekin. Mau ibu-ibu, bapak-bapak dicuekin Quran nanti. Sementara Quran itu membagi-bagi hadiahnya, membagi-bagi syafaat semuanya. Depan kita dicuekin, kita mau dicuekin Al-Quran kita nanti. Nggak mau lah. Nggak mau. Nah, makanya itu belajar kita sekarang. Kalau tidak mau dicuekin Quran, nah jangan. Kenapa? Dia akan membagi syafaat nanti kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang mencintainya, kepada orang-orang yang membahas Quran itu dibagi-bagi syafaat nanti. Nah, kita gigit jari. Sama aja di depan ibu, orang bagi-bagi duit di depan ibu. Oh, kita kelaparan, nggak ada duit. Orang bagi-bagi duit, orang bagi-bagiin makanan. Kita nggak dapat. Kebangetan namanya itu ya. Keterlaluan. Bahasa satu, keterlaluan. Kalau orang tidak tertarik dengan Quran, keterlaluan namanya. Jadi kita, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di sini, jaga, pelihara rasa cinta Quran yang ada sekarang, tumbuhkan dia. Nah, jaga benih-benih cinta Quran ini. Kan ada nyanyi dulu tuh, apa nyanyi dulu tuh? Nggak tahu saya nyanyi masa lalu itu kan. Jadi benih cinta Quran itu pelihara dia. Karena itu tugas ibu dan tugas bapak semuanya, pelihara dia. Dan cara melihara bagaimana? Cara tetap mau interaksi dengan Quran. Jangan sampai ada hari-hari berlalu tanpa kita baca Quran. Jangan sampai ada hari berlalu, satu hari saja kita berlalu nggak baca Quran, itu hidup kita terasa hampa. Kalau tiap ada satu hari berlalu tanpa baca Quran, biasa-biasa saja. Ya, saya ulangi lagi. Kalau ada hari berlalu tanpa baca Quran, biasa-biasa saja. Sebagusnya kita membeli kain kapan. Ya Allah. Gimana kita sudah nggak apa lagi hidupnya. Kok baca Quran nggak mau kita ya? Berkata sama Sang Pencipta kagak mau. Kan bicara sama Allah tuh baca Quran. Barang siapa ingin ngomong sama aku, kata Allah baca Quran. Kita nggak baca Quran. Berarti nggak pengen ngobrol sama Allah. Nah, kalau kita ingin ngobrol sama Allah, kata Allah, cari bumi lain. Kata Allah. Sanggup cari bumi lain? Uang jangan cari bumi lain. Saya bilang, rumah lain aja saya nggak bisa cari, apalagi bumi. Nah, jadi nggak coba pindah Depok ya, Pak? Nggak bisa. Pindah Depok aja nggak bisa. Gitu. Apalagi cari bumi. Pindah ke Bekasi, rumah Pak Herman, bumi asri. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jadi pelihara cinta Quran itu ya. Pelihara semua cinta Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dianugerahkan oleh Allah, hadir mau di tengah-tengah majelis Quran itu satu nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lain. Pelihara itu, get the moment, pelihara itu. Sekali lagi pelihara itu. Saya titip itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Sekali lagi, andaikan, seandainya rasa cinta Quran itu, keinginan ibu belajar Quran itu bisa dibuat jadi aset, jadi saya jadikan proses, jadilah barang seperti mangkok namanya sekarang, entah jadi buah manggis, entah jadi apa, lalu saya jual. Maka harganya itu dari perasaan cinta Quran ibu tadi, keinginan belajar Quran itu jadi sebuah manggis, jadi sebuah bola tenis, kan namanya saya jual, maka saya tidak akan menjual seharga gunung emas atau permata sebesar gunung Uhud. Nggak mau saya jual. Karena barang ini lebih berharga daripada itu. Lebih berharga daripada bumi dan sisinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, andaikan nanti bapak saya ajarkan satu alif saja, itu lebih berharga. Dan jangan-jangan itu yang akan memberikan syafaat nanti kita di Indonesia. Nah, itu ya dari saya sebagai penutup, mungkin sudah 9:30 pas. Nah, besok selamat bergabung, kelas pagi di jam 8, kelas malam 7:30 malam. Dan bagi yang bapak-bapak nggak ada kemana-mana, jam 5:30 pagi di Zoom utama, di room utama, selamat bergabung. Karena pada saat itu kita membahas Quran besok. Bapak aja, ibu-ibunya juga boleh bergabung. Ya, bapak-bapak ibu semuanya silakan bergabung. Ya, nah, jadi gitu deh saya. Dan kayaknya Pak Indra ini sudah siap ngomong nih Pak Herman. Nah, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ustaz mau tanya. Silakan. Untuk pembelajaran pagi dan malam, materinya itu bersambung atau diulang? Sama-sama. Apa yang diajarkan pagi itu juga diajar malam. Oh iya. Jadi kadang-kadang ibu pagi, kurang mantap dia ambil malam lagi. Jadi ibu ngambil pagi, ngambil malam nggak masalah. Di switch nggak masalah. Ya, nggak ada pagi terus, malam terus nggak. Silakan.
Pagi nggak puas, besok malam. Puas malam, ambil pagi lagi. Pagi malam nggak apa-apa, pagi malam terus. Nggak apa-apa. Ya, berarti kalau ada misalkan suatu saat keperluan bisa mengikut tetap ya. Bisa, Iya, benar. bisa. Nggak ada masalah. Suka gitu kok. Saya suka gitu. Kan tadi bahkan dibilang tadi, kebutuhan khusus, Pak Rizal saya jam 4 bikin latihan tambahan, ada nanti orangnya. Apalagi. Siap. Jadi nggak ada masalah. Kalau MC pagi ya MC ikut malam. Kalau ada argo pagi. Terima kasih Pak Joko. Pak alamat. Joko, bukan begitu gini. Awal-awalnya Quran itu pertama-tama Al-Quran itu jadikan kewajiban. Kalau kewajiban aku pasti terasa berat. Lama-lama kewajiban meningkat menjadi kebutuhan. Kalau kebutuhan itu seperti kita makan, kalau kita tidak makan itu lapar rasanya. Nah, kalau kita Al-Quran kita jadikan kebutuhan, kalau tidak baca kayak ada yang hilang seperti itu. Tapi itu prosesnya lama juga, Pak Buya. Itu prosesnya lama itu. Super sekali quote-nya. Masih nge-MC prosesnya belum selesai itu berarti. Enggak, kan harus bisa bagi waktu, memanage waktu. Nah, itu kita kan harus juga bersosialisasi dengan masyarakat, majelis taklim. Makanya berkumpullah dengan orang-orang yang bisa membangun kita ke arah kebaikan, kayak seperti sahabat saya Ibu Cahaya Ningsih, Yani Akif itu sering sekali ya. Kita sering ya Mbak Wi. Iya. Mbak Wi, Mbak Yani Sama itu. kayak Buoja kan, saya juga sering Buoja. Saling mengingatkan, saling mengingatkan. Pak Herman, Pak Herman. Op. Sebelum di-op sama Pak Herman, kita op dulu. Oke, nanti kita yang sambung lagi. Kita tutup dulu. Terakhir saya, ibu-ibu ya ada bahan tadi yang sudah diberikan materi ya. Tolong diperbanyak itu nanti cetak, diperbanyak. Terutama lama latihan nanti bisa saya sampaikan mana yang harus diperbanyak ya. Cetak dulu supaya nanti lancar perjalanan kita. Siapkan buku tulis, ya siapkan buku tulis, Quran, kamus dan ya mungkin. Buku tulis tuh kayaknya harus banyak deh. Ya. Buku tulis ini aja aku udah habis 3 yang begini. Yang setiap ustadz, setiap buya yang menjelaskan itu sambil dicatat, kalau misalnya yang nggak ada di materi ya dicatat, itu udah habis 3 buku. Itu Pak karena nggak mau naik kelas. Pak Joko bukan rahasia. Bukan karena nggak mau naik kelas, aku tuh lebih agak lebih nyantol kalau aku nulis gitu loh. Makanya kan sering sekali, tolong dong Buya diulang-ulang, kan suka begitu. Itu supaya namanya juga udah S2 gitu kan, sudah sepuh gitu. Jadi ya harus buku itu merupakan buku pintar buat diri pribadi gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kita lihat-lihat tuh. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi proses kita Bu memang banyak menulis nanti ya. Ibu mau tak mau ikut nulis, kalau nggak nulis kita nanti. Makanya latihan dulu lah. Al-Fatihah itu sebanyak mungkin latihan nanti ya. Oke Pak Herman, kita tutup aja Pak Herman. Saya serahkan kepada Pak Herman untuk tutupnya. Pak Herman udah tidur. Mic Pak Herman, buka mic-nya. Mic-nya Pak Herman. Oke, silakan. Tutup Pak Herman. Silakan ini dulu semua dibuka dulu deh biar kita kenalan ya. Oke. Kalau peserta baru minum sekali, pada keluar juga. Boce, Bu Sri Hartini, Bu Nini, Willianis ini jangan-jangan udah ke dalam. Oke, kita tutup acara kita dengan membaca. Ini Mbak ini nih, Mbak Aisyah nih yang mantap nih, Mbak Aisyah. Oh ya, Mbak Aisyah ya. Ada Mbak Aisyah. Alhamdulillah. Mari kita tutup
bincang pada malam hari ini ya Ustaz. Ya. Dengan membaca Allahumma arhamna bil Quran dan doa kafaratul majlis secara bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Haji. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu ya. Sampai jumpa besok ya. Untuk peserta baru kayaknya banyak kendala tuh ya, tuh masuk ke ruangan teori itu. Iya, banyak yang nggak bisa. Iya. Banyak yang nyasar ya. Tadi Udah, 3 orang yang Pak Yusuf udah rajin deh, Pak Ucup udah rajin tuh ngirim-ngirim ke grup itu. 4 orang tadi nyangkut, saya pandu, cuma 3 yang berhasil, satunya yang nyangkut Bu Erida. Masalahnya apa Pak? Apa Pak Yusuf? Nggak tahu, saya telepon ke WA-nya nggak diangkat. Nggak paham aja kayak begitu. Nggak paham aja aja. Kalau anu biasa gampang. Nggak ada yang bantu di rumah untuk bisa. Pagi dia udah bisa tadi tapi. Pagi kan di depan Bang. Pagi tadi di ruang utama. Tadi ruang utama. Masuk ke teori itu saya udah pandu dengan screenshotnya juga, tapi masih ada yang belum bisa. Maka kita sarankan kemarin kan H-3 masuk, tapi karena kita belum belum ada yang berhasil ya udah. Itu jadi pertimbangan kita juga nanti Pak Herman sama Pak Joko. Ya. Jadi nanti kajian ini belajar ini di ruang utama aja Ustaz. Kalau sudah ada Zoom Iya, betul lah. channel baru di ruang utama aja. Ya, nanti kita kan buat channel baru. Nah, mungkin segera lah dieksekusi. Yang lanjutan tuh latihan baru bikin kok. Segera aja dieksekusi itu nanti. Tadi udah Ya. dijawab sama itunya adminnya ya. Oh, belum ya? Udah jawab tadi baru jam 9. Apa jawabnya? Maaf, kami hari Sabtu buka hanya sampai jam berapa dibilang gitu. Minggu libur, hari kalender merah libur. Besok akan kita proses gitu. Iya, secepatnya lah Bang Yusuf. Tadi siang banyak momen yang hilang saya rasa tadi. Iya, harusnya direkam dari Pak Ustadz. Ya kan saya nggak dikasih co-host Pak. Kita beberapa kali panggil. Ini masih direkam nih. Oh iya, mati dulu ya.